masyarakat jangan ditanda kutip, jangan dibohongi, jangan diguna-gunain bahwa oh lu pakai metaverse ini keren. Padahal no. Ya kan, metaverse itu bahkan Facebook aja, Meta aja mundur dari proyek itu karena metaverse itu butuh duit banyak, Pak. Kenapa? Karena kita yakin in the future komunitas lah yang akan punya bargaining terhadap market. Saya selalu menarasikan seperti Star Wars gitu, di mana di masa depan itu adalah company versus community gitu. Di tengahnya ada kingdom, tapi penengah dalam hal ini mungkin government yang membuat regulasi dan lain-lainnya. Jadi Bro Adrian, thank you nih waktunya ya. Kalau kita ngobrol tentang Web3 sampai yayasan atau company yang didirikan Maja ya, Maja Lab ya. Mungkin bisa cerita sedikit nggak background you gimana sih sampai masuk pembangun Maja Lab sendiri? Sebetulnya Maja Lab itu kita bangun itu memang based on community, Pak. Jadi kenapa itu community? Karena kita ada singkatannya nggak Maja itu? Maja itu sebenarnya terinspirasi dari Majapahit gitu loh. Jadi kita membawa spirit bangsa sebetulnya gitu ya. Jadi dengan Maja Lab ini sebetulnya spiritnya memang kita selalu punya narasi soal kebangsaan. Jadi bagaimana dengan Maja Lab ini kita bisa berdaulat di dunia digital gitu loh. Nah, jadi Maja Lab sendiri adalah eksperimen all digital platform. Iya, awalnya itu adalah bentuk sebagai sebuah bagaimana kita memahami tentang komunitas digital yang ada pada hari ini gitu loh. Dalam hal itu kita memang fokus ke teknologi terbaru saat itu adalah mungkin ingat dengan fenomena metaverse, fenomena NFT, fenomena Web3. Jadi dulu kita masuk ke sana dulu, kita ingin memahami. Nah, Maja itu memang awalnya sebuah movement komunitas gitu loh. Karena kita memang sudah ada bisnis nih sebetulnya. Kita udah punya agency, kita punya software house yang udah jalan. Jadi ketika pandemi ya alhamdulillah kita punya cukup lah untuk bekal untuk membangun sebuah entity baru berjalan nama Maja Lab tadi gitu loh. Nah, Maja Lab ini kita bangun di Bali gitu loh. Jadi memang kita punya idealism dalam mempelajari tentang komunitas. Kenapa? Karena kita yakin in the future komunitas lah yang akan punya bargaining terhadap market. Saya selalu menarasikan seperti Star Wars gitu, di mana di masa depan itu adalah company versus community gitu. Di tengahnya ada kingdom, tapi penengah dalam hal ini mungkin government yang membuat regulasi dan lain-lainnya. Tapi sesungguhnya ke depan itu adalah community based. Dan ada company yang akan berusaha menjadi penguasa lagi gitu loh. Jadi Bro Adrian, kalau saya lihat tadi kan community base ya, digital platform. Saya lihat dalam profil Anda Web3. Bisa cerita sedikit ya, apa sih ada Web 1, Web 2, Web 3? Mungkin teman-teman perlu dijelaskan singkat. Iya. Kalau Web 1 itu memang yang mengawali era internet. Jadi kita tidak bisa terlepas dari internet gitu ya. Jadi kalau kita bicara Web 1.0 ya itu adalah fenomena di mana kita hanya bisa membaca, kita hanya bisa menerima informasi saja tapi tanpa bisa berinteraksi. Nah, Web 2.0 itu adalah interaksi. Jadi mulai dari MIRC zaman dulu, YM gitu ya, muncul Friendster, muncul Twitter, Facebook. Nah, itu di mana kita bisa berinteraksi dan kita juga mulai bisa membuat sesuatu yang lebih kreatif lagi gitu loh. Dan dengan adanya waktu itu Android, dengan adanya iOS memungkinkan pihak ketiga, company untuk membuat aplikasi. Nah, dari sinilah akhirnya banyak orang yang membuat aplikasi-aplikasi, termasuk salah satu yang mencari solusi dari semua permasalahan yang ada di dunia ini gitu loh. Nah, Web 2 itu hari ini kita ngomongnya, kita masih dalam era Web 2 juga, jadi udah mentok ceritanya gitu loh. Kalau kita ngomongin Gojek, dia udah bikin super app, dia udah bikin ada finance juga di dalam sana, tapi ya gitu-gitu aja. Jadi kalau Web 2 ini udah apa nih? YouTube, udah podcast itu Web 2. Web 2 gitu. Jadi dia udah pada tahapan yang paling atasnya gitu. Sampai hari ini bahkan hari ini sudah ngomongin bagaimana otomatisasi algoritma yang ada di dalam Web 2 hari ini. Aplikasi yang paling populer let's say TikTok katakanlah atau Facebook gitu. Ya itu sudah Web 2 ya. Web 2. Jadi sudah segitu aja gitu loh. Jadi mau diapa-apain juga inovasinya dan lain sebagainya akan mentok. Kenapa? Karena Web 2 terbatas pada centralized. Sehingga salah satunya adalah kita bicara soal
data itu tersimpan dalam satu server. Dan mungkin untuk platform yang ada dari luar negeri, mungkin nggak ada di Indonesia gitu loh. Apakah kita peduli? Kita nggak tahu ya, kita lagi ada fenomena penyerangan terhadap data di Indonesia kan hari ini gitu loh. Artinya kalau kita bicara soal platform di Web2 ini, pertama centralized tadi, terus yang kedua kepemilikan kita tuh data kita itu dianggap sebagai komoditi. Jadi user kita sebagai YouTuber, sebagai influencer itu sebagai komoditi gitu loh bagi yang punya platform. Kebayang kalau platformnya tutup, selesai, kita mau ngapain? Jadi kalau Web3 apa? Web3 itu bedanya adalah dia desentralisasi. Desentralisasi artinya servernya itu pertama tidak ada di satu pusat. Dia menggunakan teknologi blockchain gitu loh. Nah, kita tahu bahwa teknologi blockchain tadi adalah teknologi yang memang sebuah teknologi yang desentralisasi, artinya dia tidak mengandalkan pada satu server tapi mengandalkan komunitas yang punya protokol masing-masing. Ada namanya Bitcoin, ada protokol yang namanya Ethereum dan Solana dan lain sebagainya. Nah, masing-masing ini kan dibangun oleh komunitas. Sehingga dimasuk desentralisasi artinya dalam satu katakanlah Bitcoin mungkin ada 5.000 lebih server yang terlibat di sana gitu. Yang besar ya, belum lagi yang kecil-kecilnya tadi. Sehingga ketika mereka mau join terhadap komunitas tadi, terhadap protokol di Bitcoin atau Ethereum, mereka harus mentaati aturannya tadi. Dan tujuannya apa? Tujuannya salah satunya ketika Bitcoin itu muncul, kalau kita bicara blockchain, Bitcoin itu kan muncul untuk melakukan disrupsi terhadap sistem finansial hari ini gitu loh. Artinya yang dulu kalau kita nih mau kirim uang dari Indonesia ke luar negeri misalkan, atau sebaliknya mungkin dibatasi. Misalkan cuma katakanlah 20.000 US dollar per hari atau per minggu gitu loh. Atau apapun itu. Tapi dengan adanya Bitcoin ini kan lebih cepat waktunya untuk sampai gitu. Itu salah satunya. Dan di Bitcoin atau di Ethereum itu transaksinya jelas. Kita bisa melihat siapa yang mengirim, siapa yang menerima, termasuk orang-orang tadi, server tadi yang memvalidasi transaksi, dia akan mendapatkan fee. Nah, fee inilah yang akhirnya menghasilkan pada hari ini kita bisa lihat setelah dia dapat fee itu disebutkan kriptonya ya. Dia punya kripto Bitcoin, dia punya kripto Ethereum, ETH-nya tadi gitu dah. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi awal-awal mula trading kripto ceritanya yang hari ini banyak dilaksanakan di Indonesia dan di dunia gitu loh. Nah, cuman selama ini yang namanya trading kripto itu kan hanya fungible bentuknya. Artinya saya punya duit 100.000 dengan Pak Jimmy punya duit 100.000, saya bisa pertukarkan itu gitu. Sehingga fungsi awal dari Bitcoin itu sebetulnya mentok pada akhirnya hanya sebagai alat transaksi semata. Nah, muncullah yang namanya waktu itu setelah fenomena Bitcoin ada yang namanya Ethereum, ditemukan oleh Vitalik namanya. Dia bikin bahwa blockchain ini dengan teknologi desentralisasi, transparansi dan keamanan, ternyata dia juga bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan lebih. Bro Adrian, jadi sebelum kita lebih luas lagi, jadi Web3 decentralized, menggunakan blockchain, menimbulkan kripto gitu. Iya, jadi alat transaksi di dalam blockchain itu disebutnya hari ini kan kriptonya, mata uangnya lah. Apalagi perbedaan antara Web2 sama Web3? Selain itu mungkin keamanan ya yang jelas, karena karena sifatnya protokol, enkripsinya sangat kuat, sehingga kalau ada gangguan hacker atau serangan cracker pada hari ini terhadap sebuah server, maka itu tidak akan merusak keseluruhannya. Gitu. Jadi karena dia berada pada banyak server tadi, jadi orang kalau mau mengubah sesuatu di blockchain ini, dia harus mengubah semuanya. Gitu. Jadi makanya itu akan sangat susah diubah gitu loh. Kalau hari ini sistem sentral pada hari ini diserang cuma itu doang. Makanya kayak fenomena yang hari ini terjadi, orang minta tebusan gitu loh. Karena memang dia menguasai datanya yang tadi, yang decentralized tadi gitu loh. Hanya berada pada satu lokasi gitu loh. Dan enkripsinya itu karena Web2. Karena Web2 gitu loh. Itu ya. Iya, kalau kita ngomongin Web3 pada hari ini kita menggunakan teknologi blockchain. Indonesia sebenarnya blockchain kan ada public blockchain seperti yang kita bilang tadi. Tapi Bitcoin. Tapi itu bahaya nggak sih Bro Andre kalau kita sekilas ya, fenomena sampai 100 jam disandra, semua data airport berantakan itu sangat berbahaya banget kan ya? Iya, sangat bahaya karena pada 3 hari saya nggak bisa imagine. Toleransi kan kalau nggak salah cuma 1, berapa jam gitu ya toleransi terhadap dalam 1 tahun ya.
Tapi kalau udah lebih dari 3 hari mungkin memang kita harus lebih concern ke depannya gitu. Pada akhirnya kita hanya mengatakan itu kan, semoga kan gitu Pak ya. Jadi kayak. Jadi masalahnya apa ini? Kok sampai tersandra hampir 100 jam? Iya itu mungkin di luar kuasa kita ya. Karena isi yang ada di dalam sana hanya diketahui oleh pemilik datanya kan. Dalam hal ini memang yang pengelolanya misalkan di instansi mana gitu. Jadi menurut saya gini, lebih kepada kayak ini akan harusnya bisa menjadi evaluasi ya. Maksudnya ini bisa menjadi sebuah evaluasi bahwa data itu penting banget. Perlindungan. Kalau Web3 apakah nggak bisa dihack? Bisa dong tetap. Diserahkan kepada personalnya masing-masing. Contohnya gini, itu biasanya terjadi pada pemilik wallet. Jadi saya punya akun lah tanda kutip di Web3 tadi dalam bentuk wallet. Lalu saya mengklik link tertentu. Saya bisa kena spamming, saya bisa kena phishing dari sana. Jadi itu dikembalikan kepada personalnya gitu loh. Tapi data, kalau kita bicara data, misalkan kita bicara data yang kita upload, katakanlah gitu ke dalam sebuah sistem blockchain, itu akan awet, abadi. Contoh ilustrasi yang paling baru-baru ini saya sering sampaikan adalah, katakanlah di sebuah daerah ada lagu yang memang cuma dituturkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Lalu kita bisa merekam dalam bentuk digital, tapi bisa jadi USB kita, laptop kita, atau tempat penyimpanan centralized tadi rusak. Lantas lagunya akan hilang. Kaset bisa rusak, CD bisa rusak. Tapi once misalkan lagu ini kita masukkan ke dalam sebuah blockchain, ya kan? Bisa jadi mungkin di masa depan kita lupa kunci wallet kita. Bisa jadi mungkin bisa jadi mungkin orang-orang yang pemegang walletnya mungkin kita bagi ke beberapa wallet, lupa dengan itu. Tapi lagunya tetap ada di sana. Walaupun kepemilikannya dalam wallet, tapi karena itu secara etika itu punya Indonesia, maka si lagu tadi tuh tetap ada gitu. Paling tidak dia nggak akan pernah hilang dari dunia ini selama dunia punya komputer gitu loh. Selama dunia masih ada server yang terhubung. Dan sejauh ini Bitcoin, Ethereum, Solana itu nggak pernah turun setiap tahunnya. Itu selalu berkembang setiap ke depan tahunnya gitu. So Bro Adrian, yang cukup menarik dari Maja Labs ini, Web3 yuk kerjasama, bahkan move ke Bali, mengkolaborasi digital platform ini dengan seni dan budaya. Ini cukup menarik sih, bisa ceritain nggak? Ya sebetulnya kita membuat Majalab tadi sebetulnya dari awal memang saya selalu sampaikan soal narasi kebangsaan, betapa kita bangga dengan Indonesia, dengan budaya Indonesia, betapa kita ini punya 17.200 pulau mungkin sekitar itu, kita punya lebih dari 1.000 bahasa, kita punya banyak budaya gitu loh. Nah makanya Majalab itu hadir untuk memberikan untuk mengenabling lah mungkin lebih kepada seni yang bisa beradaptasi dengan teknologi yang punya seninya gitu loh. Kita pengen menggabungkan keduanya gitu, sehingga contohnya hari ini dengan kemarin fenomena NFT, kita mengenabling bagaimana artis seniman-seniman lokal ini juga bisa berpartisipasi di dalam dunia NFT ini tadi gitu loh. Dan kita juga ingin melibatkan lebih banyak orang lagi. Contohnya salah satu produk yang dihasilkan oleh Majalab melalui inkubator yang kita bangun itu namanya Drezo. Nah Drezo itu dia punya digital fashion. Nah digital fashion Drezo ini kita bikin di tahun lalu, kita diundang oleh Pemprov Bali untuk menampilkan digital fashion show di sebuah panggung. Digital fashion show? Yes. Jadi digital fashion show itu. Bisa sedikit nggak, Ma? Oke, jadi digital fashion show itu berasal awalnya dari digital fashion. Digital fashion itu mungkin kita tahu ya, kayak kalau kita ngelihat ada baju di dalam game, atau kemarin narasinya ada avatar yang menggunakan baju di metaverse misalkan gitu ya. Jadi baju digital lah ceritanya. I see. Nah, lalu baju digital ini kan sebetulnya kalau di TikTok itu model disebutnya efek mungkin ya, dimana kita bisa ngikutin, mungkin ada baju, ada topi yang bisa kita ikutin di sana. Nah, itu namanya si digital fashion tadi atau si efek tadi bisa mengikuti tubuh kita atau body tracking. Nah, yang kita lakukan dengan digital fashion show tadi adalah bagaimana ada model di depan, lalu kita tempel dengan pakaian AR-nya, berbentuk AR nih pakaiannya, lalu dia bisa mengikuti si model tadi. Dan kita bentuk dalam sebuah stage gitu. Jadi kita punya selain teknologinya, kita juga harus menguasai bagaimana cara
show-nya gitu loh. Tapi itu apa? Show-nya dikembangkan dalam budaya Bali atau? Saat itu karena kaitannya dengan Bali dan kita kerjasama dengan gubernur dan ibu gubernur waktu itu juga cukup concern di kain lokal. Jadi kita merespon wastra lokal lah ceritanya, yaitu kain endek dan kain songket. Jadi kita buat itu menjadi sebuah digital fashion, di mana itu yang kita tampilkan di panggung, disaksikan oleh banyak orang dan orang bisa melihat itu di layar yang layar besar itu Pak. Jadi mereka semua orang bisa miss dengan itu gitu. Jadi modelnya cuma pakai baju polos, jadi nanti kita tembak dengan kamera AR, nanti dia akan punya itu. Dan kita bukan cuma layar kita tempel, itu biasanya kalau acara nggak terlalu besar kita cuma tampilkan layar di mana orang bisa nyoba sendiri gitu. Nah tapi kalau digital fashion show itu kan lebih gede lagi, di mana kita banyak komponen yang terlibat di sana. Jadi ya itulah salah satunya yang cukup disupport dari. Tapi masyarakat Bali sendiri cukup responnya antusias gitu banget. Ya? Bahkan dari sana kita waktu itu punya inisiasi dan akhirnya kita dapatlah dukungan untuk bisa menampilkan digital fashion show kita ini di Dubai. Itu bulan Oktober tahun lalu gitu. Jadi kita menampilkan digital fashion show dengan menggunakan teknologi AR. Itu pertama di Dubai dan mungkin bisa kita sebut di Middle East itu tuh yang pertama gitu loh. Di daerah Jazirah Arab itu mungkin yang pertama kita menampilkan itu. Di kawasan yang lumayan di Palm Jumeirah kawasan itu. Di tahun yang sama di bulan Novembernya kita bawa konsep ini ke Eropa dengan budaya Bali tetap. Jadi kita bawa ke Belgium, waktu itu juga diterima sama ambasador Duta Besar Indonesia di Brussels juga, dan di Antwerp. Lalu dari sana kita juga bawa ke Milan, Italia, untuk kita perkenalkan dengan orang-orang sana. Dengan komunitas fashion yang ada di Milan dan juga Fashion Street. Jadi kita bawa kayak iPad, sehingga orang bisa nyobanya langsung gitu loh. Jadi kalau pada waktu digital fashion show itu, and then jual, pastilah ya? Jadi kalau untuk masuk apa NFT gitu. Yes, jadi si digital fashion ini nanti akan menjadi limited edition yang bisa dikoleksi oleh orang gitu loh. Nah, selain daripada itu, ini ada yang lebih menarik lagi, yaitu selain digital fashion show tadi atau selain digital fashionnya, kita juga membuat dalam bentuk produk fisik. Namanya Phygital. Itu adalah Phygital. Jadi physical digital. Wow. Atau bisa juga disebut istilah lainnya adalah PBT, jadi Physical Bake Token. Nah, jadi kita membuat baju yang waktu itu berasal dari rework, jadi baju-baju bekas kita kumpulkan, lalu itu kita tampilkan. Jadi setelah digital fashion show, nanti si modelnya akan maju ke depan menggunakan baju-baju rework fashion tadi. The real model. Yang real dan itu kita digitalkan juga. Jadi kita bisa mendigitalkan bajunya atau dari digital kita bikin jadi bentuk fisiknya. Wow. Nah itu jadi cukup menarik gitu, cukup bikin heboh waktu itu di Dubai gitu ya. Cuma karena kita kan gerak sendiri ya Pak ya. Jadi kayak kita emang nyari sponsor sendiri, kita berangkat sendiri, kita nyiapin teknologi sendiri. Jadi ya cukup bagus exposure segala macamnya, tapi tetap kita sebetulnya butuh gitu kayak dukungan yang lebih besar dari ekosistem di Indonesia sendiri gitu. Wow. Jadi kalau kita ngelihat kemarin saya baca juga di mana tuh Living Museum Samsara ya. Kita juga menampilkan di sana. What happened? Bisa masuk museum? Waktu itu kita kolaborasi digital fashion show dengan Samsara Living Museum. Kebetulan di situ saya juga sahabat saya Gus Agung, di mana itu kan living museum tentang Bali ya di Karangasem dan bagaimana kita menampilkan nature, culture dan future di sana gitu. Dan karena waktu itu museumnya juga sangat open, akhirnya kita tampilkan di sana. Bayangkan kayak itu konsep di sebuah desa, kita tampilkan digital fashion di sana. Ada juga obrolan tentang itu dan sangat didukung oleh masyarakat Bali. Jadi kalau kita ngelihat the future nih ya, Bro Adrian, dengan Web3, blockchain, crypto, lalu digital digital fashion, gallery, NFT itu ya. So kalau bicara dari sisi revenue, is that really there saat ini atau masih the future atau angan-angan? Majalab itu berdiri untuk Majalabnya sendiri itu sekitar 3 tahun yang lalu. Di awal berdiri kita memang ngebangun value. Kita punya prinsip value first dan money lah ceritanya gitu loh. Karena saya waktu itu masih punya bisnis juga yang untuk menopang bagaimana supaya Majalab itu juga bisa berjalan. Jadi kita melakukan investasi itu di 2 tahun pertama.
Jadi 2 tahun pertama itu memang kita nge-build cukup besar, tapi bukan berarti kita nggak dapat. Biasanya waktu itu kita dapat tapi nggak terlalu gede dari sponsorship, dari kerjasama yang ada gitu. Nah tapi di tahun ketiga ini kita sangat cukup untuk me-build revenues yang ada gitu loh. Jadi ada banyak banyak kerjasama yang kita lakukan, banyak product collaboration yang kita bikin, sehingga kita juga revenue dari ini sendiri cukup bagus gitu loh. Artinya kalau bicara Web3, bicara blockchain pada hari ini, kalau teman-teman di luar sana lebih banyak fenomena soal berdagang kripto, meme coin segala macam, kita tetap konsisten selama 3 tahun ini untuk membawa spirit Web3 yang punya impact terhadap dunia nyata, Web3 yang punya impact terhadap dunia ini, terhadap ekonomi kita juga gitu loh. Jadi kita cuma nggak mau membiarkan banyak pemain-pemain dari luar datang ke Indonesia dengan konsep seperti Web2 kemarin ya gitu, sehingga kita nggak punya kedaulatan. Makanya Maja itu ada value, ada revenue juga sekarang. I see. Jadi emang tetap harus hari ini kenapa kita bicara revenue juga ya, karena kalau enggak ya kita juga nggak bisa berkegiatan dengan kedepannya gitu loh. Jadi ya believe me bahwa ketika kita bangun value maka uang akan datang dengan sendirinya, mungkin rezeki kan akan gitu ya. Iya. Jadi Bro Adrian, kalau kita ngelihat Web3, apa sih the biggest challenge yang mungkin setelah berapa tahun ini ya you lewati? What is the biggest challenge untuk Web3 saat ini yang ada di Indonesia? Hari ini Web3 memang lebih banyak lebih banyak komunitas yang memang hari ini belum istilahnya tuh belum terlalu konsisten dalam membawa visi misinya gitu loh. Artinya kalau misalkan Web3 di Indonesia masih mengandalkan soal brandingan, misalkan masih mengandalkan soal kayak masuk ke Web3 ini keren, maka kita akan selalu berfokus pada hal-hal luarnya aja gitu, kulitnya aja. Yeah. Nah padahal kita pengen bikin itu dagingnya. Kita pengen orang-orang yang bergerak di dunia Web3 maupun orang yang non Web3 ketika membangun sebuah startup, baik itu startup yang komersial maupun startup yang bergerak di bidang sosial bisnis, itu untuk lebih banyak masuk ke dunia Web3 ini tadi gitu loh. Dengan membawa spirit tadi kayak misalkan kayak aplikasi atau startup lokal itu dia menggunakan wallet. Wallet itu kan salah satu entry point untuk sebagai akunnya lah dalam aplikasinya tadi gitu loh. Mungkin kalau lebih banyak lagi startup yang mulai masuk ke ranah sana, mungkin bisa jadi itu akan lebih banyak diterima orang. Jadi kekurangan Web3 hari ini di Indonesia selain daripada pemahamannya tadi adalah kita masih mencari kira-kira bentuk masif yang bisa diterima oleh orang banyak itu apa. Salah satu bentuknya masif tadi adalah ya tadi, di mana sih orang-orang Indonesia dalam dunia digital ini berkumpul kan? Hari ini masih banyak di media sosial, di messaging gitu ya. Nah kita bisa nggak menghasilkan messaging dan sosial media tadi dalam bentuk Web3? Nah hari ini Web2 kita pun nggak ada gitu masalahnya yang bergerak startup bergerak di bidang social messaging dan kayak WhatsApp atau Telegram. Ada sih tapi very kayak limited kan, kita punya ini lokal nih. Tapi kalau kita lihat Web3 kan kadang kan up terus down ya. Jadi semua gini, berbincang blockchain almost everyday, tahu-tahu metaverse tenggelam. Balik lagi tadi saya bilang di awal sih, barusan tadi ya, bahwa kebanyakan orang berfokus hanya untuk ngejual doang, pencitraan semata. Metaverse dijual sebagai pencitraan, metaverse dijual sebagai branding aja. Padahal base company-nya emang bergerak di bidang itu atau tidak gitu loh. Kita bicara bukan pada satu perusahaan ya, kita bicara pada hal yang general bahwa ketika berarti edukasinya yang masih lemah ya? Edukasi gimana? Terhadap perusahaan itu sendiri. Bukan kepada masyarakat. Masyarakatnya iya. Of course dengan perusahaan masyarakat sendiri. iya, tapi masyarakat jangan ditanda kutip, jangan dibohongi, jangan diguna-gunain bahwa lu pakai metaverse ini keren. Padahal ketika kemarin fenomena metaverse ada, itu VR yang dipakai kebanyakan. Itu AR. Bahkan kita pun pakai AR, kita gak nyebut itu metaverse gitu loh. Ya kan, metaverse itu bahkan Facebook aja, Meta aja mundur dari proyek itu karena metaverse itu butuh duit banyak, Pak. Kan itu bayangin ya, untuk ngegerakin satu avatar aja itu butuh berapa megabyte mungkin ya kan. Makanya hari ini baru ada dalam VR.
Nah, karena VR yang dipakai pun itu lebih kepada kayak sistem di mana orang bikin aplikasi tapi di VR, ceritanya gitu kan. Tapi itu bukan metaverse. Itu pengantar iya gitu loh. Pengantar ke metaverse iya. Tapi apakah masa depan akan gitu? Iya. Jadi apakah masa depan akan se-metaverse itu? Iya. Tapi hari ini masih proses gitu loh. Nah, oke, itu edukasi untuk ngasih orang tahu ini VR ini. Just edukasi. Silakan lakukan VR. Katakanlah itu VR. AR, katakanlah itu AR. Bahkan konsep dari teori dari metaverse sendiri kan ada yang bilang itu VR, ada yang bilang itu AR, ada yang bilang itu XR, extended reality. Atau sebetulnya metaverse itu adalah yang kita jalani di web 2 hari ini. Sosial media itu mungkin metaverse, itu teori aktivis. Jadi teori aktivis menyebutkan metaverse itu hari ini kita jalani. Karena di sosmed itu kan bukan kita, itu akun kita kan gitu Pak. Wow. Jadi menurut saya sih kita company besar, komunitas besar, udahlah jangan terlalu pencitraan soal sebuah istilah. Jadi AI ini sekarang, semuanya kayak AI gitu loh. AR semuanya kayak AR gitu. Jadi kalau Web3 ini dengan metaverse atau mungkin sekarang dengan AI, ChatGPT itu Web3. Kalau atau berbeda lagi. Terakhir conference di Super AI bulan ini awal bulan ini saya conference di sana itu lagi mencari bagaimana bentuk antara Web3 x AI. Web3 x AI. Nah, salah satu bentuk awalnya adalah bagaimana mendesentralisasi komputer-komputer yang ada di AI tadi. Kan AI tadi digerakkan oleh server juga kan, maksudnya dia butuh GPX yang gede kan, dia butuh prosesor yang high spec gitu loh. Nah ini bagaimana kan hari ini ChatGPT masih centralized kan. Jadi untuk memprosesnya itu masih centralized nih gitu. Artinya masih di satu server pusat kan gitu ya. Nah ini ada satu konsep, saya lupa namanya apa, itu dari Timur Tengah yang menariknya. Nah jadi kemarin dia jadi sponsor di acara Super AI. Dia menjelaskan tentang decentralized GPX. Itu kan something yang kayak kita obrolin itu tuh masih kayak jauh banget gitu loh. Kita mau ngomongin ke arah sana tuh kayak masih tanda kutip kayak malu gitu loh. Kita ngurusin data aja masih banyak PR-nya gitu loh. Sementara mereka udah ngomongin bagaimana mendesentralisasi AI. Gitu kan lebih kita masih memanfaatkan sebatas API. Yang perlu mungkin kita sama-sama pahami bahwa Indonesia ini mungkin belum punya perusahaan teknologi yang sekuat kayak katakanlah luar lah gitu ya, katakanlah kayak ya kalau mau nyebut yang hari ini paling top ya Nvidia gitu loh. Kita kan nggak punya perusahaan kayak pembuat prosesor, pembuat GPS, kita nggak punya gitu, kita nggak punya perusahaan. Tapi bakalan nggak sih Bro Adrian, in the future Indonesia menjadi salah satu negara besar ya. Kalau di China itu semuanya tertutup, dia create their own. Kenapa kita nggak Web3 ini atau teman-teman yang pakar-pakar AI, pakar-pakar Web3 membuat YouTube, nggak usah semua bahan di loading di YouTube. Itu kan luar lagi. Kenapa kita nggak menciptakan YouTube sendiri gitu loh? Iya kayaknya. Mudah-mudahan sudah ada dalam pikiran Bro Adrian ya. Jadi YouTube nggak usah YouTube. Ya, monetasnya semua dari dalam semuanya. Sebenarnya di web tuh kan udah banyak Pak ya. Ada namanya dulu Meetup, sekarang ada video.com, ada banyak yang modal seperti itu gitu. Tapi ya mungkin karena terlalu localized, jadi mereka mengalami kesulitan dalam bentuk monetizing. Sehingga platform-platform OTT lokal ini kebanyakan mendapatkan dananya selain daripada subscribing, mungkin nggak gede banget, tapi dari bundling. Misalnya video masih punya grup di salah satu grup media, dia bisa dapat dari sana gitu loh. Termasuk kayak dulu zaman Meetup yang sekarang jadi iNews apa gitu, mobile saya lupa. Artinya gini, artinya hari ini belum ada yang berdiri sendiri. Nah, ya kalau apakah kita pengen closed YouTube kan buat lokasi kan bisa government. Balik lagi regulasi. Kita berani nggak kayak India gitu loh. Masalahnya dalam diskusi saya rasa-rasanya kita nggak akan mengambil gaya India ketika mengkat platform Cina kan. Mungkin kita juga nggak akan mengambil gaya Cina yang mengkat aplikasi dari Amerika kan gitu loh. Iya. Artinya maksud saya, apakah regulasi itu kan pertahanan ya, pertahanan cyber gitu. Jadi apakah kita akan mengambil ke arah sana? Kalau hari ini rasa-rasanya belum ke arah situ, karena itu akan jadi frontal ya, akan jadi bisa jadi banyak penentangan gitu loh. Saya nggak tahu nih nanti kalau misalkan dengan pemerintahan baru apakah punya kebijakan-kebijakan khusus di bidang digital. Tapi yang kita harapkan adalah bagaimana supaya karya anak
bangsa itu memang bener-bener karya anak bangsa. Contohnya apa? Contohnya kesulitan selama ini adalah pendanaan gitu loh. Saya banyak teman-teman startup nih, pasti mereka akan nyari dana gitu Pak, mengikuti visi, iya kan? Kita tahu ada yang namanya fenomena visi game gitu loh. Nah, dia atau kebanyakan founder startup juga mengikuti itu gitu loh. Artinya kayak kalau ikut terus visi game kan, kita frankly speaking lah gitu loh. Siapa sih startup Indonesia paling sukses hari ini? Dan kondisinya hari ini bagaimana Pak? Even si sukses itu bisa mendapatkan berbagai macam achievement. Kalau kita ngomong mending ya Pak. Mungkin saya lebih appreciate dengan perusahaan teknologi lokal misalkan, atau dia studio animasi di Malang yang dia memang punya bisnis dan cuan gitu Pak. Mungkin dia bisa pekerjakan 10 orang, dia cuma dapat mungkin keuntungan setahun mungkin 500 juta 1M, tapi menghasilkan. Daripada sebuah perusahaan yang besar, valuasinya besar, tapi hari ini kita lihat kondisinya, that's real gitu. Kita bicara yang real gitu loh. Nah kalau kita hanya berfokus pada valuasi terus, kita hanya berfokus pada mencari dana sebanyak mungkin, yes dibilang, oh itu exit strategi dari founder. Tapi maksudnya kita nggak ada di mana-mana hari ini. Grab itu kan sukses gitu loh di Singapura, di Malaysia, di Indonesia pun dia masuk dengan cukup elegan gitu loh. Tapi maksudnya kayak paham kan? Maksudnya kayak kita punya startup besar, kita punya startup yang sukses, unicorn, dekakorn, tapi hari ini kemana Pak gitu loh. Nah artinya apa? Web tuh kita udah done, selesai. Kita maksimalin aja apa yang kita bisa. Kita sebagai penjual ya udah kita manfaatin aja platform lokal. Oh kita sebagai influencer kita manfaatin aja yang ada. Tapi kalau ngomongin soal Indonesia bisa nggak nih ke depannya punya saluran-saluran platform yang berdikari sendiri, yang berdaulat sendiri? Bisa Pak. Jawabannya ada di Web3. Cuman untuk investasi di Web3 mau nggak kita gitu loh. Atau mau nggak kita ngulik komunitas. Karena Web3 itu the power of community. Kalau kita bicara Web3, it's all about community. It's not all about company gitu. Yes, hari ini masih banyak company dalam bentuk PT, LTD yang masuk ke dalam Web3. Tapi in the future, ngomongin Web3, ngomongin komunitas. Ngomongin namanya DAO. Decentralized Autonomous Organisasi. Di mana sebuah organisasi dibentuk oleh several komunitas ini tadi gitu loh. Kayak demokrasinya gitu ceritanya. Even ada yang namanya Balaji, dia bikin konsep the network state. Di mana dia bikin yang namanya, mungkin nggak suatu hari komunitas-komunitas yang ada di sini tuh beli sebuah lahan di mana, beli sebuah pulau misalkan, dan pulau itu akan punya negara sendiri yang dimiliki oleh komunitas ini tadi, tapi dia sebetulnya anggota negara lain gitu, kayak dia warga negara lain. Once mereka berkumpul, mereka punya capital Pak. Kan yang paling dibutuhkan the new capital ini Pak. Begitu, itu konsep the network state ya, artinya network state ini terus berkembang dan didukung ya, artinya bagaimana kita dari Indonesia, dari mana kita bisa membentuk sebuah bukan otorita, lebih kepada sebuah komunitas yang lebih besar lagi, yang lebih powerful gitu. Nah di blockchain bisa gitu loh, di Web3 mungkin gitu loh. Ya Bro Adrian nih obrolan kita asik dan panjang sekali ya. Saya tahu bahwa the future daripada digitalisasi is Web3, AI, ChatGPT itu ya, and even digital tadi fashion is very amazing. Mungkin ada tips-tips khusus nggak yang you bisa berikan untuk the young startup di Indonesia ini? Kalau saya fokus dengan value, membangun value dalam bentuk apapun ya. Jadi kita jangan apa-apa di awal selalu ngomongin soal money gitu loh. Karena uang itu bisa dicari gitu kan. Tapi value itu susah untuk dibentuk gitu. Tapi begitu kita sudah membentuk value, maka yakinlah uang itu juga pasti bakal datang dengan sendirinya. Contohnya misalkan nih contohnya. Sebuah startup misalkan, di awal ada yang mau kerja sama dengan dia gitu kan. Kalau dia selalu menjual service fee atau apapun produknya gitu loh, dengan selalu mengandalkan bahwa kita harus cuan di awal gitu loh, maka saya yakin startup itu nggak akan lama gitu loh. Tapi ada startup kenapa yang hari ini jadi unicorn juga yang bisa membentuk value tadi kan, walaupun memang mereka mengikuti visi game, tapi at least kita bisa belajar bahwa mereka membentuk value.
bukannya gratisan sebetulnya, tapi bagaimana supaya orang trust dulu. Kalau nyari soal urusan A ke startup ini, nyari urusan B pasti ke startup itu. Bentuklah dengan tajam value itu. Jadi value tadi harus misalkan, oh Majalab ini fokus di Web3 enabling. Kita harus fokus di sana dulu. Kita jangan move ke yang lain. Move ke A, ke B lagi. Jangan, fokus ke sana. Kita ngomongin digital fashion, kita fokus digital fashion gitu loh. Jangan ngomongin tergoda oleh yang lainnya. Kita harus menahan diri. Untuk anak-anak muda, menahan diri, sabar. Itu yang susah Pak. Tahan godaan, itu yang susah. Gue lagi asik nih main digital fashion, lagi fokus ini. Fokus aja ke sana gitu. Nah, jadi untuk anak-anak muda sih lebih ke sana. Jadi bagaimana membentuk value first then money. Yang kedua bagaimana bisa selalu bersabar, nahan diri terhadap godaan-godaan yang ada. Termasuk hari ini kan godaan terhadap flexing, godaan terhadap apapun itu, mungkin anak muda itu harus benar-benar sabar banget. Mungkin saya kemarin tuh baca satu tulisan ya. Jadi ini kan banyak banget fenomena sekarang kayak ditandai dengan bentuk fisik produk apapun, entah mobil, entah rumah, entah apapun itu yang ditunjukkan kepada halayak umum gitu loh. Nah kemarin saya baca tuh menarik banget bahwa yang namanya uang receh tuh bunyi, tapi uang kertas itu kan nggak bunyi gitu loh. Apalagi yang uang bukan kertas kan gitu, artinya misalkan diinvestasi di kripto, investasi di properti itu nggak bunyi gitu loh. Nah mungkin bagi anak muda ya jadilah seperti uang kertas itu yang nggak bunyi, tapi kan uang kertas kan nominalnya lebih gede daripada uang receh mestinya gitu. There you go, wow, awesome. So guys, hopefully you can follow Web3 Maja Labs, enjoy all the inovasi, and ini that's the best, Mas Adrian Terima kasih Sakari. Pak. Thank you nih Mas, sukses semuanya Amin. untuk Maja Labs dan biarlah Lab3 Web3 bisa terus berkembang di Indonesia ya. Amin. Thank you.